Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang klasifikasi dan dampak pencemaran udara yang beranggotakan Zahra Adila, Milani Saputri Siombing, Wahyudi Saputra, Rizky Astari, Sherly Febiola, Diki Wahyudi Simbolon, Vera Hezelinda, Muhammad Hasbi Wardana, Nurifda Anggun Sartika, dan Sawal Andika Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi dan dampak pencemar udara. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian dari pencemar udara dan pencemaran udara. Adapun yang dimaksud dengan pencemar udara adalah zat atau energi atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Pengertian ini diambil berdasarkan PP RI nomor 22 tahun 2021. Selanjutnya mengenai klasifikasi jenis pencemar udara. Jenis pencemaran udara ini dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, menurut bentuknya. Adapun jenis dari menurut bentuknya ini ada berupa gas dan partikel. Yang kedua yaitu jenis pencemaran udara menurut tempat terjadinya, yang bisa dibagi menjadi di dalam ruangan atau indoor dan di udara bebas atau outdoor. Yang ketiga, jenis pencemaran udara ini dapat berupa gangguan kesehatan. Adapun jenisnya yaitu dapat berupa iritansia, aspeksia, dan toksis. Yang keempat yaitu pencemaran udara berdasarkan susunan kimianya dapat berupa anorganik maupun organik. Dan yang kelima, jenis pencemaran udara menurut asalnya dapat dibedakan menjadi primer dan sekunder. Dan klasifikasi pencemar udara ini dapat juga dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama dalam bentuk partikel, dengan contohnya yaitu berupa debu, aerosol, dan timah hitam. Yang kedua dapat dibedakan menjadi bentuk gas, dengan contohnya yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, SOX, dan hidrokarbon. Adapun yang ketiga dapat berupa bentuk energi dengan contoh yaitu suhu dan kebisingan. Kita akan membahas satu persatu mengenai klasifikasi dari pencemaran udara. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk atau kondisi fisiknya. Klasifikasinya dapat dibedakan menjadi partikulat dan gas. Adapun partikulat ini terbagi menjadi 2 subklasifikasi, yaitu dapat berupa bentuk solid dan liquid. Adapun bentuk contoh pencemar dari bentuk solid ini yaitu berupa debu, smokes, fumes, fly ash. Dan yang bentuk pencemar dari subklasifikasi liquid ini dapat berupa mist dan spray. Klasifikasi yang kedua yaitu dapat berupa bentuk gas, di mana bentuk gas ini terbagi menjadi 2 komponen atau 2 bagian, yaitu yang berasal dari bentuk organik dan anorganik. Sedangkan untuk bentuk organik ini terbagi menjadi 3 subklasifikasi, yang mana yang pertama yaitu dalam bentuk hidrokarbon. Pencemarnya dapat berupa heksana, benzena, etilena, metana, butana, dan butadin. Adapun subklasifikasi kedua dari bentuk organik ini yaitu dapat berupa aldehid dan keton, dengan jenis pencemar yaitu formaldehyde, aseton. Dan yang subklasifikasi ketiga dari bentuk organik ini yaitu ada organik lainnya, dapat berupa alkohol, chlorinated hidrokarbon. Dan klasifikasi gas ini dibagi menjadi yang kedua yaitu dalam bentuk anorganik, dengan subklasifikasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu oksida karbon, dapat berupa karbon monoksida dan karbon dioksida. Yang kedua dapat berupa bentuk oksida sulfur,
yaitu berupa SO2 dan SO3. Adapun yang subklasifikasi ketiga yaitu berupa oksida nitrogen berupa oksida nitrogen yang bentuk pencemarnya bisa jadi yang bentuk pencemarnya berupa NO2, NO, N2O. Dan subklasifikasi terakhir dalam gas bentuk organik ini yaitu anorganik lainnya dengan contoh pencemar H2S, HF, dan NH4. Berdasarkan bentuk atau kondisi fisiknya ini juga dapat dipahami dengan membagi menjadi dua klasifikasi saja, yaitu bentuk gas yang berupa zat pencemar berupa fluida yang terbentuk yang menempati ruangan di mana gas tersebut dilepaskan dan berperilaku seperti udara dan tidak mengendap dari atmosfer. Sedangkan bentuk partikulat ini adalah bentuk dari padatan atau cairan dengan ukuran molekul tunggal lebih besar dari 0,002 mikrometer, tetapi lebih kecil dari 500 mikrometer yang tersuspensi di atmosfer dalam kondisi normal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, klasifikasi pencemar udara dibagi menjadi dua berdasarkan asalnya, yaitu pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer itu langsung dari sumber dan tidak mengalami perubahan, contoh partikulat, NOx, CO, dan SO2. Lalu, pencemar sekunder adalah pencemar yang terbentuk dari interaksi kimiawi antara pencemar primer dan senyawa-senyawa penyusun atmosfer alamiah. Reaksi-reaksi yang menimbulkan polutan sekunder diantaranya adalah reaksi fotokimia dan reaksi oksida katalis. Contohnya NO2, ozon, peroksiasetil nitrat atau PAN, asam sulfat, asam nitrat, dan seterusnya. Berdasarkan gambar bisa kita lihat bahwa primary polutan itu ada partikulat hidrokarbon yang dihasilkan dari industri dan kendaraan bermotor. Lalu untuk secondary polutan ada ozon, PANS. Lalu untuk karakteristik pencemar udara bisa kita lihat dari grafik bahwa konsentrasi pencemar udara selama 24 jam di kota Los Angeles, California pada tanggal 19 Juli 1965. Lalu di grafik bisa kita ketahui bahwa pencemar primer CO dan NO diemisikan pagi hari dari kendaraan bermotor. Lalu puncak konsentrasi CO dan NO terjadi pada waktu pagi hari. Pencemar sekunder NO2 dan O3 terbentuk pada waktu siang hari. Reaksi pencemar primer dengan sinar matahari. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai zat pencemar udara utama. Nah, di mana zat pencemar udara utama ini berdasarkan tabelnya itu terbagi menjadi 6 pencemaran. Nah, pencemaran utamanya itu adalah berasal dari karbon monoksida atau yang kita kenal dengan CO, di mana sumbernya itu adalah berasal dari buangan transportasi dan juga beberapa aktivitas industri. Untuk standar kesehatannya sendiri, untuk CO ini yaitu 10 mg per meter kubik atau sama dengan 9 ppm, itu setara dengan 8 jam. Kemudian ada 40 mg per meter kubik, itu setara dengan 1 jam. Untuk pencemaran kedua itu berasal dari sulfur dioksida atau SO2, di mana sumber itu berasal dari panas dan fasilitas pembangkit listrik yang menggunakan minyak dan juga batu bara yang mengandung sulfur dan juga pabrik asam sulfat, di mana untuk standar kesehatannya sendiri itu 80 gram per meter kubik atau setara dengan 0,03 ppm atau sama dengan 1 tahun. Kemudian ada juga setara dengan 0,14 ppm atau setara dengan 24 jam. Untuk pencemaran ketiga itu adalah partikulat yang bersumber dari buangan kendaraan bermotor dan juga beberapa proses industri serta buangan penggabungan dan juga panas dan pembangkit listrik dan reaksi-reaksi polusi gas di atmosfer. Untuk standar kesehatannya sendiri itu ada 50 gram per meter kubik atau setara dengan 1 tahun dan juga ada yang setara dengan 24 jam. Itu terdiri dari karbon, nitrat, sulfat, unsur dan seperti lainnya seperti timah, tembaga dan juga besi. Untuk pencemaran selanjutnya itu berasal dari timah hitam atau kita kenal dengan PB. Sumbernya sendiri itu berasal dari buangan kendaraan bermotor dan juga peleburan timbal serta pabrik acu. Nah, untuk standar kesehatannya itu adalah 15 mg per meter kubik atau setara dengan 3 bulan. Selanjutnya itu pencemaran itu berasal dari nitrogen dioksida atau NO2. Sedangkan sumbernya itu berasal dari buangan kendaraan bermotor, panas dan juga fasilitas pembangkit listrik, asam nitrit dan juga bahan peledak serta pabrik pupuk.
Kemudian untuk standar kesehatan sendiri itu ada 100 mg per meter kubik atau sama dengan 0,05 ppm, itu sama dengan 1 tahun. Itu bereaksi terhadap hidrokarbon dan sinar matahari yang membentuk oksidan fotokimia. Kemudian zat pencemar utama udara yang lainnya itu yang terakhir itu berasal dari ozon atau O3, di mana sumbernya itu berasal dari terbentuknya di atmosfer akibat reaksi nitrogen, oksida, hidrokarbon dan juga sinar matahari. Untuk standar kesehatannya sendiri itu adalah 235 mg per meter kubik atau sama dengan 0,12 ppm atau sama dengan 1 jam. Nah, itulah tadi zat pencemar udara utama. Selanjutnya dampak pencemaran udara. Untuk dampak pencemaran udara terhadap reseptor yang pertama akan saya jelaskan itu adalah kehadiran pencemar udara di udara ambien akan berdampak pada reseptor. Yang kedua, pencemar utama dalam atmosfer yang berbahaya bagi materi dan juga kesehatan manusia adalah hidrokarbon, kemudian ada oksigen nitrogen, kemudian ada karbon monoksida atau CO, kemudian ada oksidan fotokimia, kemudian ada juga partikel serta sulfur dioksida atau kita kenal dengan SO2 serta asbestos dan juga logam-logam. Jadi itulah dampak pencemaran udara terhadap reseptor. Pengaruh pencemar terhadap pertumbuhan sistem pernapasan dimulai pada fase perkembangan sistem pernapasan sesuai dengan pertambahan usia. Selanjutnya, pada waktu lahir, bayi akan memiliki sekitar 10 juta alveoli. Pada umur 8 tahun, paru-paru telah tumbuh dan memiliki 300 juta alveoli, sehingga pemaparan pada periode ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan fungsi paru-paru. Lalu ada dampak pencemaran udara terhadap bayi dan anak-anak. Menurut WHO, pada tahun 2005, bayi dan anak-anak lebih rentan karena bayi dan anak-anak memiliki sistem pernapasan yang lebih kecil dan sempit sehingga lebih mudah terjadi iritasi. Bayi dan anak-anak juga menghirup lebih banyak pencemar per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan. Contohnya itu adalah asma. Akan terlihat perbedaan pada paru-paru normal dan paru-paru yang terkena asma. Lalu ada kanker paru-paru dan kanker kulit. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak negatif lain dari polutan udara. Polutan udara dapat mengurangi jarak pandang, khususnya partikel yang berukuran 0,4 sampai 0,8 mikrometer. Polutan udara juga dapat menyebabkan hujan asam, misalnya oksida sulfur, oksida nitrogen, serta partikel sulfat dan nitrat. Polutan udara dapat menyebabkan pemanasan global seperti gas-gas rumah kaca, karbon dioksida, CFC, dan metan. Yang terakhir, polutan udara juga bisa berdispersi ke daerah yang jauh. Ini terkhusus polutan yang ukurannya kecil karena waktu tinggal di udaranya yaitu lama. Selanjutnya, dampak partikulat dalam sistem pernafasan. Partikel yang berukuran lebih besar dari 10 mikrometer otomatis akan tersaring di bulu-bulu hidung dan tidak akan masuk ke dalam sistem pernafasan. Sedangkan partikel yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer otomatis akan langsung masuk ke dalam sistem pernafasan. Serta hal inilah yang dapat menyebabkan penyakit yang ada di sistem pernafasan seperti sesak nafas dan asma. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak partikulat terhadap kesehatan. Di sini kita melihat dari konsentrasi, waktu pemaparan, dan dampak yang ditimbulkannya. Untuk konsentrasi yang pertama yaitu 750 mg per meter kubik, waktu pemaparan yaitu 24 jam rata-rata, dan dampak yang ditimbulkannya yaitu meningkatnya jumlah penyakit yang timbul. Konsentrasi yang kedua yaitu 300 mg per meter kubik, waktu pemaparannya yaitu 24 jam rata-rata, dan dampak yang ditimbulkannya yaitu memburuknya pasien bronkitis akut. Yang ketiga yaitu konsentrasi 200 mg per meter kubik, waktu pemaparannya yaitu 24 jam rata-rata, dan dampak yang ditimbulkannya yaitu meningkatnya jumlah pekerja pabrik yang absen. Yang keempat yaitu konsentrasi 100 sampai 130 mg per meter kubik, dengan waktu pemaparan yaitu rata-rata tahunan, dan dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya kasus pernapasan pada anak-anak. Yang kelima yaitu konsentrasi 100 mg per meter kubik, dengan waktu pemaparan rata-rata geometrik tahunan, dan dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya angka kematian pada usia lebih dari 50 tahun. Dan yang terakhir yaitu konsentrasi 80 sampai 100 mg per meter kubik, waktu pemaparan yaitu rata-rata geometri 2 tahun. Adapun dampak yang ditimbulkannya yaitu meningkatnya angka kematian pada usia 50 sampai 69 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak gas dalam sistem pernafasan.
Nah, kita di sini melihat karakteristik penentunya dulu, yaitu kelarutan dalam air. Gas di sini berupa SO2, ozon, dan NOx. SO2 ini sendiri kelarutannya tinggi di dalam air, berpengaruh terhadap sistem pernapasan bagian atas. Yang kedua yaitu ozon, kelarutannya sedang di dalam air, berpengaruh pada sistem pernapasan bagian tengah. Dan yang ketiga yaitu NOx, kelarutannya rendah di dalam air, berpengaruh pada sistem pernapasan bagian bawah. Yaitu dampak CO terhadap reseptor. CO atau silent killer secara umum itu sumber pembakaran yang tidak sempurna yang berasal dari gas, batu bara, dan kayu. Adapun water heater, knalpot, dan asap rokok. Ciri-cirinya yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan terbentuk dari bahan bakar fosil. Afinitas CO terhadap hemoglobin yaitu 240 sampai dengan 270 lebih besar terhadap O2. Pemaparan berdasarkan konsentrasi yaitu apabila konsentrasinya rendah dapat menghasilkan fatigu dan sakit dada. Apabila konsentrasi tinggi, maka akibatnya itu sakit kepala, pusing, kesehatan melemah, tidak bisa tidur, muntah-muntah, bingung, dan kehilangan konsentrasi. Apabila konsentrasinya itu sangat tinggi, maka dapat mengakibatkan pingsan atau meninggal apabila konsentrasi itu lebih besar dari 750 ppm. Dengan konsentrasi di CO 50 ppm dengan waktu pemaparan 6 minggu, maka akan berdampak perubahan struktur pada jantung dan otak binatang. Konsentrasi 50 CO ppm dengan waktu pemaparan 8-12 jam, dampaknya itu gangguan pada gerakan motorik. Apabila konsentrasi COHB dalam 1%, apabila kurang dari 1%, dampaknya itu belum terlihat. Apabila 1-2%, dampaknya dapat kita lihat dari perubahan sikap atau perilaku. Dengan konsentrasinya 2-5%, dampak terhadap sistem syaraf pusat. Apabila besar dari 5%, maka perubahan fungsi paru-paru. 10-80% dapat mengakibatkan sakit kepala, lelah, koma, gagal nafas, hingga kematian. Selanjutnya dapat oksida sulfur terhadap reseptor. Yang pertama menimbulkan dampak yang berarti apabila disertai partikulat. Pernafasan atau bronchoconstriction, kerusakan sel tumbuhan itu daun menjadi lebih pucat dan berwarna gading. Apabila konsentrasi SO2 0,037 sampai 0,092 selama waktu pemaparan rata-rata 1 tahun, maka dampaknya itu bersama dengan asap berkonsentrasi 145 mikro per meter kubik meningkatkan frekuensi terjadinya penyakit pernafasan dan paru-paru. Dengan konsentrasi 0,11 sampai 0,19 dengan waktu pemaparan 24 jam, rata-rata 24 jam, maka dampaknya yaitu bersama dengan partikulat konsentrasi rendah, peningkatan orang tua masuk rumah sakit akibat penyakit pernafasan, meningkatnya laju korosi logam. Dengan konsentrasi SO2 0,19 ppm dengan waktu pemaparan rata-rata 24 jam, dampaknya itu bersama dengan partikulat konsentrasi rendah meningkatkan kematian. Dengan konsentrasi 0,25 ppm selama waktu pemaparan rata-rata 24 jam, dampak yang dihasilkan bersama dengan asap konsentrasi 70-50 mg per meter kubik meningkatkan laju kematian, peningkatan tajam laju timbulnya penyakit. Dengan konsentrasi 0,3 dengan waktu pemaparan 8 jam, maka dampaknya itu kerusakan daun. Untuk konsentrasi 0,52 dengan waktu pemaparan 24 jam, maka dampaknya bersama dengan partikulat meningkatnya kematian. Ozon atau O3 terhadap reseptor. Ozon atau O3 sendiri merupakan salah satu unsur penting yang berada di atmosfer yang berfungsi untuk menjaga bumi dari sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Namun, di balik itu semua, ozon merupakan salah satu dari jenis polutan yang sangat berbahaya bagi hewan, manusia, maupun tumbuhan. Untuk konsentrasi ozon sekitar 0,02 ppm atau 40 mikrogram per meter kubik dengan pemaparan selama kurang lebih selama 1 jam memiliki dampak antara lain dapat merenggangkan karet atau mematahkan benda-benda yang berbahan dasar karet. Selanjutnya yaitu untuk konsentrasi O3 atau ozon sebanyak 0,03 ppm atau 60 mikrogram per meter kubik dengan waktu pemaparan selama kurang lebih 8 jam mampu menyebabkan kerusakan pada tanaman. Kemudian untuk konsentrasi O3 sebanyak 0,1 ppm atau 200 mikrogram per meter kubik dengan waktu pemaparan selama kurang lebih selama 1 hari mampu menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia maupun hewan. Selanjutnya yaitu untuk konsentrasi O3 sebanyak 0,3 ppm
atau 590 mikrogram per meter kubik dengan waktu pemaparan selama jam kerja yang terus-menerus mampu menyebabkan iritasi hidung, tenggorokan, dan sesak nafas. Selanjutnya itu untuk konsentrasi O3 sebanyak 2 ppm atau 3.900 mikrogram per meter kubik dengan waktu pemaparan selama kurang lebih selama 2 jam mampu menyebabkan batuk berat dan sulit berkonsentrasi pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak oksidan fotokimia terhadap reseptor. Oksidan fotokimia merupakan salah satu komponen atmosfer yang terbentuk karena adanya proses fotokimia, yaitu proses interaksi antara polutan primer dengan cahaya matahari. Untuk dampak dari oksidan fotokimia ini sendiri, yaitu untuk konsentrasi sekitar 0,05 ppm atau 100 mikrogram per meter kubik dengan waktu pemaparan selama kurang lebih 4 jam dapat menyebabkan kerusakan vegetasi atau kerusakan pada tumbuhan. Selanjutnya itu untuk kadar oksidan fotokimia sekitar 0,13 ppm atau 250 mikrogram per meter kubik dengan waktu pemaparan harian maksimum dapat menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Selanjutnya yaitu untuk dampak yang dihasilkan dari konsentrasi oksidan fotokimia sebanyak 0,03 ppm dengan waktu pemaparan selama kurang lebih selama 1 jam dapat menyebabkan gangguan penampilan pada atlet. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari HC atau hidrokarbon terhadap reseptor. HC atau hidrokarbon dapat bereaksi dengan senyawa nitrogen oksida dan sinar matahari di udara sehingga akan menghasilkan suatu zat yang bernama smoke fotokimia. Smoke fotokimia merupakan salah satu jenis polutan yang berbahaya bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Namun dibalik itu semua, masih belum ada dampak yang dapat dirasakan secara langsung terhadap reseptor dari yang dihasilkan dari smoke fotokimia tersebut. Namun yang jelas, salah satu jenis hidrokarbon seperti etilen memiliki dampak yang negatif, terutama dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman. Yaitu dampak NOx terhadap reseptor. Yang pertama yaitu jika NOx-nya bernilai 0,1 ppm, maka dampaknya yaitu meningkatkan bronkitis pada anak usia 2-3 tahun. Selanjutnya, jika NOx-nya bernilai 0,25, maka dampaknya akan mengurangi jarak pandang. Selanjutnya, jika NOx-nya bernilai 0,25 sampai 1, maka dampaknya akan mengurangi produksi tanaman jeruk. Selanjutnya, jika bernilai 0,5 ppm, maka dampaknya akan menghambat pertumbuhan tanaman seperti kacang-kacangan dan tomat. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran udara. Dalam kaitannya dengan dampak pencemaran udara, membagi skala waktu dan ruang atmosferik dalam beberapa skala, yaitu ada skala mikro, skala meso, dan skala makro. Yang pertama yaitu skala mikro. Untuk skala mikro ini, orde jangkauan sampai dengan satuan kilometer. Selanjutnya, untuk orde waktunya dalam detik sampai beberapa menit. Dan faktor yang mempengaruhi skala mikro ini yaitu meteorologis lokal. Untuk contoh dari skala mikro ini yaitu pengurangan jarak pandang atau visibility, peningkatan presepitasi, dan urban heat island. Selanjutnya itu ada skala meso, yaitu orde jangkauan sampai dengan ratusan kilometer dengan orde waktu dalam menit sampai beberapa jam. Faktor yang sangat mempengaruhi yakni angin geostropik. Contohnya itu hampir sama dengan dampak skala mikro, yakni penguapan visibility dan peningkatan presipitasi. Selanjutnya itu ada skala makro, orde jangkauan di atas ribuan kilometer, orde yang lebih besar daripada 1 hari. Faktor yang sangat mempengaruhi yakni sirkulasi global. Contohnya itu perubahan temperatur global dan perubahan iklim. Selanjutnya ini jenis-jenis polutan udara. Jenis polutan di udara ada 2, yakni partikulat dan gas. Untuk jenis partikulat, contohnya itu ada TSP, ada PM10, PM2,5, dan timbal. Untuk jenis zat, yakni ada gas karbon monoksida, gas oksida nitrogen, gas oksida sulfur, hidrokarbon, dan oksida fotokimia berupa ozon. Selanjutnya yakni satuan-satuan untuk konsentrasi pencemar udara. Pertama yaitu ada mikrogram per meter kubik, selanjutnya ada miligram per meter kubik, selanjutnya ada part per million atau bagian per sejuta, selanjutnya ada pphm atau part per 100 million atau bagian per 100 juta, selanjutnya ada ppb atau part per billion atau bagian per semiliar. Selanjutnya jika kita ingin mengubah dari
mikro per meter kubik ke ppm, kita bisa menggunakan rumus ppm dikali gram mol kali 1000 dibagi liter per mol. Contohnya, ubah satuan konsentrasi 9 ppm karbon monoksida dengan berat molekul 28 ke mikrogram per meter kubik. Jadi konsentrasi karbon monoksidanya menjadi 9 dikali 28 kali 1000 per 24,5 sehingga hasilnya 10,285,7 mikrogram per meter kubik.